Hello great people, shalom seluruh jemaat AFGF, Jabodetabek, Medan, Makassar, Jogja, globally, dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin share dari hati saya apa yang Tuhan berikan untuk seluruh AFGF memasuki a new normal. Atau kita boleh summary-kan sebuah topik a new normal di dalam gereja AFGF Church. Nah, kita menyadari banyak orang ngomong nih open kapan dan sebagainya. I just want to let you know bahwa AFGF nggak pernah tutup. Sejak March, April, Mei, kita nggak pernah tutup. Jadi kita nggak akan reopening gimana. Yang jelas yang terjadi adalah platformnya yang berbeda. Biasanya hari Minggu kita ke gedung-gedung gereja, sekarang kita di rumah saja. Worship, penyembahan, ibadah bersama keluarga demi keluarga, lihat online church, lalu lewat Zoom di dalam iCare demi iCare. Gimana sih sekarang a new normal bagi seluruh jemaat, bagi seluruh leadership di IFGF. Nah, kita menyadari bahwa saya katakan bahwa dunia ini sedang mengalami reset button sih guys. Seolah-olah dunia sedang di reset kembali. Dalam sejarah dunia ada 3 hal yang membuat dunia terreset, yaitu peperangan war, kedua yaitu tentang depression, tentang economic Great Depression 1930, war perang dunia 1, 2, dan yang saat ini Anda dan saya alami dalam generasi kita adalah pandemic COVID-19. Nah, pandemic ini mengubah semua tatanan kehidupan kita sih, baik pribadi, keluarga, bisnis, politik, government ya. Dan khususnya gereja juga mengalami disruption yang sangat real yang perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita pahami bersama-sama. COVID ini mengubah kita semuanya. Nah, pada bulan Maret itu waktu saya bersaat teduh, berdoa, Tuhan kasih 5 hal tentang gimana COVID ini harus mengubah kehidupan Anda dan saya, aspek spiritual dan juga aspek dalam family. Tuhan mau untuk sistem kehidupan pribadi kita sehat, sistem kehidupan keluarga kita sehat, sistem keuangan kita sehat, bisnis, dan terutama juga tentang spiritual, yaitu gereja kita bersama-sama. Nah, Tuhan memberikan sebuah singkatan C ini cukup unik sih, yaitu Tuhan ngajak kita untuk C, Christ Center, berpusat kepada Kristus, tidak lagi berpusat pada program atau one man pulpit atau pulpit center, tapi Christ Center. Mungkin selama ini hidup kita, hidup saya, hidup Anda semuanya, gereja bahkan tidak berpusatkan pada Kristus. So lewat COVID ini kita diajak untuk Christ Centers itu ya. Yang kedua, membicarakan obedience. Obedience ini bukan bahasa bukan bahasa legal, tapi obedience ini adalah bahasa cinta. Maka itu Yohanes 14 dikatakan, if you love me, obey me. Kalau kamu cinta aku, taatilah aku. Jadi ketaatan, obedience itu is language of love. Masih ingat nggak waktu kita pacaran dulu, kita ngejar pacar, saya ngejar istri saya, sekarang dulu pacar saya ya. Apapun dia ngomong, pokoknya I will do it lah, I will obey. Kenapa? Karena kepingin mendapatkan dia. Same thing saat kita jatuh cinta kepada Tuhan. Whatever God say, yuk do it bersama-sama, obedience. Karena pada waktu kita hidup dalam ketaatan, seluruh akar karakter kita akan dibangun bersama dengan Kristus. V membicarakan vulnerability. Itu kerentanan, brokenness. Saya kira semua dari kita kena saat ini, yaitu kehancuran, kerentanan. Saya pribadi ngalami, semua saya percaya ngalami, bisnis kita, rumah tangga kita. Seringkali kita takut hal-hal yang broken. Kita sebagai apalagi cowok, sebagai pemimpin gembala, oh enggak, I'm okay dan sebagainya. Padahal Tuhan juga ngomong, it's okay to be broken, it's okay not to be okay. Hati Tuhan tuh dekat kepada mereka yang hatinya hancur. Allah ini jago untuk membuat yang hancur menjadi utuh kembali, asalkan Anda dan saya mau membawa pecahan-pecahannya, ya kan? Lalu I membicarakan intentionality, yaitu niat lah ya. Yuk, selama COVID ini atau sebelum COVID mungkin kita kerjanya ya ala kadar, seenaknya saja. Tapi lewat COVID ini kita nggak bisa sih mengerjakan secara ala kadar, asal jalan, nggak sih. Kita nggak boleh asal-asalan. Whatever we do has to be niat, has to be intentional.
harus niat sih. Paulus mengatakan seperti kita ini seperti pelari yang ditaruh dalam gelanggang. Semua melihat. Nah, semua pelari tahu apa itu disiplin, apa itu stamina, dan semua pelari rata-rata mau mencapai garis akhir. So, niat penting sekali. And then membicarakan tentang disciple atau disciple maker, menjadi murid dan mau dimuridkan di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi seluruh jemaat IFGF kita menyadari bahwa the gospel of Jesus is a discipleship gospel. Nggak ada itu prosperity gospel, nggak ada itu grace gospel, ya kan? Yang ada adalah discipleship gospel. Karena Anda dan saya ingat tuh, the greatest invitation daripada Yesus adalah follow me, I will make you. Ikutlah aku akan menjadikan. Tuhan tidak akan break you, God will make you. This is the greatest invitation. Ini adalah panggilan yang tertinggi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya, kan? Nggak ada panggilan yang lebih tinggi lagi selain daripada Yesus Kristus. Dikatakan, follow me, I will make you. I will make you a fisher of men. Nah, kita diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, dunia mengalami kesedihan sih, khususnya dunia Kristen ya. Saya bersama Roundtable dengan beberapa tokoh-tokoh gereja baik di Indonesia, baik di Asia maupun global last year, hanya 15% orang yang mau dimuridkan. Tapi hanya 2-5% yang sedang memuridkan. Nah, saya berdoa supaya jemaat IFGF ini tidak demikian. Jemaat di IFGF diajak untuk benar-benar mau dimuridkan dan mau memuridkan. Untuk itu, a new normal bagi gereja IFGF perlu kita cermati. Dan saya percaya dalam segenap hati saya bahwa new normal bagi gereja IFGF adalah discipleship. Discipleship harus menjadi sebagai gaya hidup daripada gereja. Why new normal? Ya kan? Kita nggak mau hidup kita seperti saat ini, kan? Hidup dalam ketidakpastian. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian ini, gereja Tuhan harus melangkah dengan pasti. Dengan keyakinan, dengan iman. Karena tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi menanggapi new normal ini, kita work from home, study from home. Saya tahu ada sebentar dibuka, zonanya merah, zonanya hijau, zona kuning, dan sebagainya. Jadi kita menyadari bahwa setiap orang kerohaniannya juga perlu dibangun sih. Jangan sampai kita rebahan saja. Jangan sampai kita terbengkalai itu ya. Nah, saya mengucap syukur, saya senang sekali bahwa selama COVID ini, gereja IFGF tetap berada di barisan depan itu ya. Hampir 95% semuanya ada di dalam YouTube online kita, semuanya ada dalam Zoom iCare demi iCare. Itu terjadi, data ada semuanya. Saya bersama tim bekerja dengan segenap hati, walaupun work from home, itu datanya ada. Setiap minggu saya membaca data itu. So what is the church entering a new normal? Nah, saya ingat bahwa Tuhan mau membawa IFGF dalam kitab para rasul pasal 2 dan Lukas 5 ayat 37-38. Ingat, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu walaupun dia mengatakan it is finished, tapi kelihatannya kok nggak finish. Artinya apa? Selama 40 hari setelah dia bangkit, dia jumpai murid-muridnya untuk mengajarkan kerajaan Allah. And then at the end of the climax 40 days, dia mengatakan dalam kisah para rasul, kamu jangan pergi kemana-mana sampai kamu mendapatkan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Yaitu Roh Kudus sendiri. Pencurahan Roh Kudus Tuhan berikan. Saat itulah gereja lahir. Gereja lahir bukan karena ide beberapa orang, yuk buat gereja, tidak. Gereja lahir bukan karena ide manusia. Gereja lahir oleh karena idenya Allah, dan dia mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sebagai coach, sebagai equiper yang the best guru agung kita untuk memperlengkapi Anda dan saya. Maka itu Kisah Rasul pasal 2, lahirlah gereja perjanjian baru. Kisah Rasul 2 ayat 40 sampai ayat 47 ya. Mereka berkumpul setiap hari dari rumah ke rumah. Lalu mereka memuji Tuhan. Kelompok-kelompok kecil sih memang. And then apa saudara? Mereka memecahkan roti satu dengan yang lain, dan di tempat mereka, di rumah mereka, mereka devoted, mereka bertekun pada pengajaran rasul demi rasul. Nah, Lukas pasal 5 ini menarik sekali. Karena dikatakan bahwa anggur yang baru
tidak bisa dituangkan di kantong yang lama. Lukas 5 ayat 37 dikatakan, tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua atau yang lama. Jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, pada zaman dahulu kantong itu adalah kantong dari kulit binatang. Pada waktu dituangi oleh anggurnya kantongnya itu meregang gitu ya, karena anggur itu fermented itu. Nah, tapi kalau dituangi terus, kantong itu akan robek. Maka itu dikatakan anggur yang baru harus dituangkan, disimpan dalam kantong yang baru juga. Nah, anggur membicarakan adalah the Holy Spirit. Saya yakin Roh Kudus akan dicurahkan pada hari-hari akhir ini, memasuki new normal ini, seluruh dunia di reset buttonnya, dan saya yakin Tuhan juga beracara. Tuhan tidak panik, Tuhan tidak, wah ada COVID, tidak. He knows everything, dan dia mengajak untuk Anda dan saya kembali kepada design awal daripada Tuhan Kristus untuk gerejanya, karena dia yang membangun gerejanya. Nah, dikatakan anggur yang baru itu adalah the Holy Spirit. Anggur yang baru juga membicarakan keintiman. Ingat pada waktu Yesus pertama kali melakukan mujizat, itu air jadi anggur, terjadi dalam perkawinan Kana. So every family demi family Tuhan mau curahkan anggur yang baru, Roh Kudus yang baru yang memberikan ketenangan, keintiman kepada saudara dan saya. So I believe kantong baru sedang mengalami perubahan. Maka itu saya mengatakan akhir-akhir ini, setiap kita harus punya kantong yang baru, khususnya dalam gereja IFGF, dalam bisnis Anda. Gimana sih structure daripada kantong baru ini dalam IFGF? Yang pertama adalah discipleship culture. Anda bisa melihat ya, discipleship culture, connect with God and make disciple. Kalau kita gereja tidak mengajarkan connect with God, make disciple, saya yakin gereja itu tidak akan eksis lagi. Kalau kita tidak memiliki budaya pemuritan, artinya kita nggak ikutin Yesus Kristus. Saya nggak tahu, mungkin kita ikut program atau manusia. Karena the greatest invitations of Christ adalah follow me, then I will make you, ya kan? Connect with God and make disciple. Ini bukan program gereja IFGF, guys. Tapi ini adalah gaya hidup yang setiap Anda harus mulai belajar. Aku mau connect kepada Tuhan. Aku mau hidup aku jadi berkat bagi orang lain. So, discipleship culture tidak bisa kita hindari. Ini adalah dasar daripada gereja Tuhan. Mazmur mengatakan jika dasar-dasar dihancurkan, dengan apa orang akan membangunnya. Setiap kultur, setiap budaya pemuritan pasti akan menumbuhkan sebuah budaya baru, yaitu grow culture. Budaya untuk bertumbuh. Everything that has life, semua yang ada kehidupan pasti bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh berarti mati. Maka itu I care jalan terus, I grow jalan terus, masterclass jalan terus, hits luar biasa, Anda bisa belajar online, lalu conference juga jalan terus. I have good news, IFGF conference akan tetap jalan nanti Agustus 7 dan 8, webinars di seluruh dunia. So we expect probably around 2,000 pastor leaders, jemaat to join, diperlengkapi. So Anda perlu bertumbuh. Jangan rebahan di rumah saja. Get up and grow your muscle to grow to the knowledge of Him, to be like Him. Every grow cultures akan menimbulkan ministry culture, yaitu budaya untuk melayani. Gak ada yang ngajari sih, tiba-tiba saat ini kita berbagi makanan kepada satu dengan yang lain, saya kepada tetangga, kepada jemaat. This is a ministry culture yang tidak diperintahkan, tidak disuruh. Tiba-tiba lewat COVID ini, the spirit of compassion, the spirit of ministry muncul. Ayo seluruh jemaat IFGF, para pastor, para leaders, bangun kehidupan kita. Dan yang terakhir dalam life structure IFGF ini, kita di-challenge untuk memberikan impact to the world. Saya udah nuliskan ini 15 tahun yang lalu dalam buku saya Dream Church, Gereja Impian. Setiap Anda dan saya dipanggil untuk membawa impact baik dalam dunia art, business, church, digital media, education, family, government, maupun health. Teman-teman jemaat Tuhan, this is the structure yang kita harus bangun. Discipleship culture, grow culture, ministry culture, and then impacting the world bersama-sama. Pak Tujumi, gimana? How do I start? So IFGF Jakarta, IFGF Jabodetabek, IFGF Global mengajak, yuk small is big.
Kalau kita istilah quote unquote reopen, walaupun kita nggak pernah tutup ya, but for the sake of understanding, kapan kita mau ibadah lagi? Kita sudah ibadah sejak dahulu. Selama COVID juga kita ibadah online, lalu lewat Zoom. Nah, kita ajak untuk small is big itu ya. Small is big. Nah, seringkali saya katakan it is often the small things that no one sees that result in the big things that everyone wants. Seringkali hal yang kecil yang tidak dilihat oleh orang yang menghasilkan hal yang besar yang semua orang mau. Ya kan? Maka itu Tuhan mau untuk kita membangun dari hal-hal yang kecil ini. Christ in you is the hope of glory. Kita nggak bicara gede-gede. Ya kan? Kita masuki a new normal dengan small. Every small things itu ya akan menghasilkan big result dalam kehidupan kita semuanya. Nah, kita sedang mempelajari kitab Yakobus, bukan? Yakobus ini seorang gembala di Yerusalem. Ini luar biasa. I love James, karena James itu nggak pernah ninggalkan Yerusalem. So he really pastoring well. Lalu dia ngasih peace, in the smallness, in the small community, the power of God akan ditunjukkan secara luar biasa. Dalam Yakobus 5 ayat 16 ya. Yuk kita buka Anda di Alkitab Anda, dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam The Message dikatakan, make this your common practice. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together, whole and heal. Nah, kita nggak bisa saling mengaku dosa di dalam hari Minggu seperti biasa kita kebaktian ke gedung lalu celebration 1,000 people. Nobody confess our sins. Tapi in the small group I care. Tuhan mau ajak lewat James ini, ayo supaya kamu tidak hidup di dalam baggage of sins, beban-beban daripada dosa. Seringkali kita hidupnya penuh dengan condemnation. Kita mau open aja takut itu ya. Nah, lewat COVID ini Tuhan ajak kita, ayo belajar openness dalam kehidupan kita. Confess, saling mengaku dosa kita. Saya juga share di depan jemaat, saya nggak malu. Saya share kepada Anda kan, few years ago, misalnya marriage saya mengalami challenge, hidup saya mengalami challenge. Thanks God, saya punya tim apostolic yang saya bisa share. Thanks God, saya punya tim pastor yang saya bisa share. Kepada jemaat juga Anda bisa ngelihat, I'm not a perfect pastor. Ya kan, I'm a human being. I'm not robot. Jadi ada kelemahannya lah. Nah, seringkali kita dituntut untuk menjadi orang yang sempurna. I hope jemaat IFJF tidak menuntut gembalanya menjadi sempurna. Yang mengatakan, ya bersama saya tepuk tangan. Yes, your pastor is human just like you and me. You pray one another. Menjadi common practice kita, bukan digosipkan. And then saling mengaku dosa kita, mendoakan. Dikatakan kau akan hidup dipulihkan secara utuh. Lalu dikatakan doa orang benar, doa dari orang yang ordinary itu besar kuasanya. Bukan extraordinary, bukan super ordinary. Orang yang biasa seperti Anda dan saya bisa berdoa, kuasa Tuhan akan turun sekali. Saudara, teman-teman jemaat IFJF, a new normal. Seperti apa sih a glimpse of a new normal? Akan terjadi gereja new normal itu 24 jam 7 hari. Sekarang Anda nggak bisa tidur, tinggal klik, Anda dengerin khotbah siapapun, terjadi itu. Tidak dibatasi tembok lagi a new normal. Sekarang kalau Anda misalnya nggak seneng khotbah saya, bosen, klik, Anda bisa dengerin semua pengkhotbah yang ada di dunia ini. Nggak dibatasi tembok lagi. Tidak bergantung pada satu orang, which is true. Ya kan? A new normal. Anda nggak bergantung kerohaniannya dari saya. My job is to help you so that you can connect with God and then the Holy Spirit, and then Anda bisa jadi berkat bagi orang lain. Terhubung dengan baik di dalam small group yang kita sebut di dalam IFJF I Care, semuanya terconnected. Datanya ada, saya bisa menerima data. Saya mendoakan Anda every single moment itu ya. And then Sunday kita ready lewat online. And then setelah itu Zoom dalam I Care demi I Care. Terjadi keterbukaan ilahi. A new normal akan mengajak Anda dan saya untuk hidup terbuka. Nggak ada yang palsu di dalam small group. You will see it. Life with the plus or minus in the small group. Ingat, lalu terjadi accountabilitas yang tinggi. Saling cek satu dengan yang lain menjadi brother keepers, sister keepers. A new normal church
Dimuridkan dan memuridkan. Ini penting sekali. Statistik mengatakan di dunia ini ya, seluruh dunia, seluruh orang Kristen, hanya 15% yang mau dimuridkan dan 2-5% yang memuridkan. Ini menyedihkan sekali. Saya berdoa supaya IFGF masuk di dalam kehidupan discipleship culture, connect with God and make disciple. Gereja new normal kapan saja, di mana saja. Betul nggak, saudara? Anda mau dimanapun juga, mau di mobil, klik dengerin firman, lalu klik Anda telepon, atau Anda saat ini Zoom, iCare Zoom, Anda di rumah nyetir, yuk join, bisa join. Sebelum COVID, is impossible. Imamat Rajani, artinya apa? Setiap kita diajak untuk menjadi imam. Setiap kepala rumah tangga Anda, kalau Anda sebagai ayah, sebagai keluarga, Anda diajak untuk menjadi imam, ya kan? Untuk menjadikan rumah Anda sebagai bait Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Kedewasaan yang sejati, tanpa batas denominasi. Saya tahu saya ada dalam keluarga IFGF. I know this is my family. Anda tahu Anda adalah jemaat IFGF, tapi Anda bisa belajar, Anda bisa makan dimanapun Anda mau. Itu nggak ada lagi batasannya, apalagi dalam era digital pada saat ini. Gereja new normal, IFGF diajak untuk menjadi sehat, dan yang terpenting, Anda diajak untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia bagi ada di sekitar kita. So, discipleship sebagai gaya hidup gereja new normal pada saat ini. Nah, ini sangat penting. What can we do? What can we do? This is my suggestion. This is my simple instruction untuk kita semuanya. Hopefully can inspire you, itu ya. Monday till Friday, saya percaya bahwa Anda ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini Anda harus menjadi a good steward. Anda harus menjadi good steward dalam family, dalam bisnis. Monday, Senin sampai Jumat Anda bekerja. In the new normal ini kita nggak tahu bentuk kerjanya. So the church just want to bless you, to pray for you. Will not create another activities. Paling kita ada IG devotion jam 8. Anda bisa ikuti IGF Jakarta devotion. Setelah itu you can do your activities. My prayer is with you, itu ya. Saturday will be a day when we can rest with the family dan juga grow, itu ya. Let's grow lewat Zoom, lewat nanti small group. Anda diajak untuk bertumbuh lewat masterclass tiap Saturday muncul. And then Sunday, yuk kita declare Sunday is the day of the Lord, di mana kita gunakan me and my house will serve the Lord, me and my house will worship the Lord. Situasi yang tidak pasti tidak berarti hidup kita perlu menjadi tidak pasti. Artinya apa? Saya ingin ajak untuk kita bersama-sama. Sunday itu saya ingin mengajak sebagai the day of the Lord, sekaligus Sunday is iCare day. Setiap hari Minggu setelah Anda melihat online jam 9 di Jakarta, lalu Anda bisa bersama-sama dalam iCare demi iCare. Bisa dilakukan lewat Zoom. Yang kedua juga bisa ke rumah demi rumah. Nanti kita akan memberikan daftar rumah siapa aja yang tersedia buat iCare. Sudah pasti kalau di rumah harus dilakukan lewat protokol kesehatan yang telah kita sepakati bersama-sama. IFGF memberikan data yang sangat lengkap sekali untuk Anda dan saya ngikutin protokol kesehatan. Nah, kenapa kita mengatakan memasuki normal ini small is big? Bagi saya, bagi seluruh tim apostolik, bagi tim pastoral di Jakarta, kesehatan Anda itu sangat penting. Saya bertanggung jawab sebagai gembala Anda untuk menjaga kesehatan. Saya tidak mau ibadah kita tiba-tiba dijadikan klaster COVID. Anda sudah dengar beberapa gereja mengalami itu karena ketidakpastian atau kecerobohan atau kesembarangan. Nah, kita mau hati-hati, kesehatan Anda ini penting sekali. Yang kedua, pertumbuhan Anda tidak ditentukan dengan protokol COVID-19. Artinya apa? Maka itu pertumbuhan Anda juga tidak ditentukan dengan keadaan kita, itu ya. Artinya apa? Maka itu kita membuka iCare demi iCare. Jadi setelah ibadah online, Anda bisa berkunjung ke iCare Anda di rumah mereka, mungkin 3-4 keluarga, at the most 7 or 8 people. Anda bisa iCare dengan physical distancing yang sudah diatur lewat protokol kesehatan bersama-sama. Jadi Sunday itu tiba-tiba di Jakarta, Jabodetabek ada 300-500 iCare yang berjumpa.
Jam berapa Pastor Jimmy? Jamnya terserah asal Sunday. Kita harapkan Sunday supaya kita nggak mengganggu, supaya waktu Anda tidak terganggu Senin sampai Jumat ini untuk bekerja bersama-sama. Nah, Anda tahu bahwa struktur dari kita cukup lengkap. Ada head coach, itu para pastor-pastor. Ada iCare coaches, para leaders. Lalu iCare leaders ada iCare leaders, itu ya. Coaches ada leaders, lalu ada core team and members, iya. So again at this time ya, saat ini jangan ada orang yang berjalan baik secara fisik, emosi, rohani, berjalan sendirian. Do not walk alone. Ini structure ini menolong kita untuk memiliki akuntabilitas yang sangat dinamis di dalam gereja IFGF sendiri. When do iCare meet? Saya ingin ajak mulai dari gembala, mulai dari saya menghadiri iCare di setiap hari Minggu. Lalu setiap leaders khususnya akan mengadakan leaders care, head coach care, itu weekdays. Jadi Sunday is the day of the Lord. iCare ada di setiap titik perumahan yang terbuka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Atau iCare-nya juga lewat Zoom yang ada di seluruh belahan di Jabodetabek, bahkan secara global dimanapun Anda berada. Itu ya. Where do we do this? Online and rumah. Online and rumah. Ini penting sekali untuk menjadi a new normal di dalam perjalanan IFJ bersama-sama. Di dalam iCare demi iCare, apa yang terjadi sih? Flips. Fun, learn, impact, pray, and send. You know the whole thing. Seminggu sekali Anda ketemu, itu ya bisa 1 jam setelah nonton online, lalu Anda diskusikan apa yang dibicarakan di hari Minggu di ibadah online, lalu Anda diskusikan, Anda berdoa, lalu memberikan impact, lalu Anda bisa bermultiplikasi. Tetangga-tetangga Anda juga bisa diajak. This is a new normal yang Tuhan sedang siapkan untuk Anda dan saya. Boleh connect dengan dia 24/7 and make disciple. The harvest is coming dalam kehidupan kita. Lalu juga saya ingin introduce Connect Care. Nanti kalau Anda ngelihat di dalam online itu ya, setelah ibadah online ada breakout room. Disitulah teman-teman yang belum mengenal Kristus bisa masuk lewat Zoom ID nanti disediakan, lalu akan dilayani oleh para pastor, para leaders untuk dikonekkan di dalam iCare. Atau kalau Anda sebagai jemaat IFGF, Anda belum mempunyai iCare, saya bersama tim ingin menanam Anda, mengajak Anda untuk bertumbuh dalam small group, sehingga Anda tidak berjalan sendiri bersama-sama. So again, jemaat IFGF, para pastor, para leaders, ayo jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dalam Dia dengan berjalan bersama-sama. This is IFGF, a new normal yang membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. At the end of the day, janji Tuhan adalah ya dan amin. Gereja Tuhan akan thriving, akan berkembang, akan menjadi overcomers. Why? Karena Matius 16 ayat 18, Jesus berkata, I will build my church. Not me, it's not you, tapi ini komitmen dari Jesus, deklarasi daripada Jesus. I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Aku akan membangun gerejaku dan kunci alam maut tidak sanggup menguasainya. Dan gereja adalah Anda dan saya. I hope this will be a good inspirational. I hope it will be a revelation. Saya ingin mengajak Anda untuk engage, let's respond bersama-sama. Mulai Juni ini kita akan bersama-sama online iCare on Sunday. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa menghubungi iCare leaders atau coaches atau head coaches Anda, tim pastoral atau DM me pribadi. Dan saya berdoa biar setiap jemaat IFGF menjadi jemaat yang berkemenangan memasuki new normal. Bapak Surgawi, berkati seluruh jemaatmu, berkati seluruh leaders, seluruh pastors, sehingga kami memasuki new normal dengan kepastian, karena firman-Mu satu-satunya yang pasti. Kami tidak diombang-ambingkan ya Tuhan. Kami mau bertanam, kami mau ditanam, dan kami mau bertumbuh. Terima kasih, your blessing, berkat-Mu ada kepada seluruh para pastor, seluruh jemaat, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bisa katakan, amin, 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 amin. God bless you. See you Sunday di dalam iCare maupun online. I love you. God bless.